Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utara Nugraha dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan menjelaskan tentang Batin Mangunang, yaitu salah satu pahlawan dari Lampung, tepatnya di Teluk Semangka tuh. Batin Mangunang ini berasal dari Buah Nyata tuh, salah satu marga di Lampung tuh. Beliau melawan Belanda pada tahun 1817 sampai 1832 tuh. Kita harus tahu dulu geografis politik di Lampung tuh. Jadi ketika kelanjutan dari konferensi Londok 1917 sampai 32, jadi Lampung ini dibentuk suatu pemerintahan baru tuh. Belanda pada waktu itu salah satu residennya itu Raden Inten, akan tetapi beliau tidak diakui itu, dan beliau melakukan perlawanan di negara Latu dan lain-lain tuh. Selanjutnya pada saat itu juga terjadi juga perlawanan dari Batin Mangunang, karena kita lihat pada waktu itu di Lampung ini masih dikuasai oleh beberapa marga, yang marga-marga itu tidak kebanyakan ada sebagian yang tunduk kepada Belanda atau pro terhadap Belanda, dan sebagian lagi tidak mendukung Belanda tuh. Pada waktu itu Batin Mangunang itu dibantu oleh banyak marga, juga orang-orang Bugis yang pada waktu itu memperkuat pasukan-pasukan Batin Mangunang yang pada waktu itu mengobarkan perang di Teluk Betung tuh. Selanjutnya Batin Mangunang juga ingin menguasai seluruh Teluk Semangka tuh. Sebenarnya bukan menguasai, tapi intinya membersihkan Teluk Semangka itu dari kolonialis Belanda tuh, dari orang-orang Belanda istilahnya. Selanjutnya setelah dia berusaha menguasai Teluk Semangka, Belanda ini sangat kerepotan karena banyak sekali pejuang seperti Raden Inten itu dan Batin Mangunang ini yang banyak sekali mengalahkan pasukan Belanda tuh. Karena bantuan dari beberapa marga juga yang tidak pro Belanda, akhirnya Belanda sangat kesulitan tuh, dan dia istilahnya melakukan siasat-siasat tuh. Salah satunya dengan memanggil Raden Batin Mangunang ini ke Burnai itu, tapi gagal karena dia metode yang digunakan itu tidak kooperatif, karena mungkin dia tahu bahwa itu adalah siasat dari Belanda tuh. Akhirnya pada waktu itu Belanda berinisiatif untuk memanggil seluruh kepala marga pada waktu itu. Salah satunya juga Batin Mangunang ini diundang pada waktu itu, akan tapi beliau tidak datang. Pada waktu itu waktu yang tujuannya ya seperti biasa, Belanda ingin menangkap seluruh kepala marga pada waktu itu. Akhirnya terjadi di kapal Alexandra pada waktu itu, di mana seluruh kepala marga itu yang tadinya diundang ditangkap dan istilahnya bukan diasingkan tapi dibawa ke Batavia tuh. Akan tetapi rencana itu dianggap gagal karena Raden Batin Mangunang ini tidak ikut dalam rombongan tersebut tuh. Beliau terus mengobarkan perang, salah satunya di Teluk Semangka tuh. Tidak kehabisan akal, Hoffmann itu karena merasa gagal dalam rencana pertamanya, beliau akhirnya si Hoffmann ini menyerang Teluk Semangka. Akan tetapi pada waktu itu Raden Batin Mangunang sangat cerdik sekali. Akhirnya beliau mengalahkan Hoffmann dan pasukannya tuh, dimana Hoffmann ini pada waktu itu sangat luka berat tuh.
Yang kedua adalah karena tidak kehabisan akal, akhirnya Belanda melakukan penyerangan lebih besar lagi tuh. Salah satunya strategi Belanda adalah menghujani benteng Raden Batin Mangunang ini dengan periam, diikuti dengan majunya pasukan tuh. Karena merasa terdesak, Raden Batin Mangunang ini juga tidak kehabisan akal. Beliau meninggalkan bentengnya tuh. Akan tetapi itu sangat terstruktur sekali, karena pada waktu setelah Belanda menguasai benteng itu, dia tidak menemukan satu meriam pun, satu senjata pun tuh. Akhirnya Belanda itu membakar kampung Buai Nyata tuh. Akan tetapi menurut itu sebenarnya gagal penyerangannya, karena beliau Belanda ini tidak mengalahkan Raden Batin Mangunang tuh. Raden Batin Mangunang itu istilahnya mundur secara terstruktur itu ke tempatnya lebih aman, karena beliau tahu bahwa ketidakseimbangan pasukan pada waktu itu tuh. Jadi itu adalah salah satu keberhasilan juga, akan tetapi juga itu harus dibayar karena bentengnya dikuasai oleh Belanda tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.